Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mulai dari perkenalan dulu. Saya Muhammad Nova Abror dari Universitas Nusa Putra, jurusan Sistem Informasi, kelas SI 23C. Oke, di sini saya akan menjelaskan studi kasus saya di dalam matkul analisis dan perancangan sistem yang akan menjelaskan bagaimana cara membuat diagram aktivitasnya. Oke, di sini ada studi kasus seperti kemarin saya membuat use case diagramnya dan sekarang saya akan membuat diagram aktivitasnya. Oke, di sini ada studi kasus dengan tema restoran atau rumah makan yang memiliki 3 aktor. Yang pertama ada pelayan, koki, dan kasir. Dan di sini buatlah skenario kasus di atas dan buatkan diagram aktivitasnya. Pertama-tama kita akan mengenali dulu apa itu diagram aktivitas. Di sini diagram aktivitas atau activity diagram adalah jenis diagram dalam pemodelan perangkat lunak yang digunakan untuk menggambarkan alur atau urutan aktivitas dalam suatu sistem atau proses. Nah, diagram aktivitas memiliki beberapa elemen penting. Yang pertama ada aktivitas menunjukkan tindakan atau langkah yang dilakukan dalam proses atau alur kerja. Pada UML, activity digambarkan dengan simbol persegi panjang. Kedua ada initial state, menunjukkan dimulainya suatu workflow pada sebuah activity diagram. Nah, pada UML, initial state digambarkan dengan simbol lingkaran yang solid. Ketiga, ada state transition, menunjukkan garis yang menghubungkan aktivitas satu dengan yang lainnya. Pada UML, digambarkan oleh sebuah solid line atau dengan panah. Dan keempat, ada decision node, ialah titik percabangan yang digunakan untuk menggambarkan pengambilan keputusan dalam alur aktivitas. Pada UML, decisions digambarkan dalam sebuah diamond. Kelima ada swim lanes atau objek swim lane, untuk menggambarkan objek mana yang bertanggung jawab untuk aktivitas tertentu. Keenam ada end state, menggambarkan akhir daripada sebuah diagram aktivitas, digambarkan dengan simbol bullseye. Nah, dari elemen-elemen berikut sangat penting sekali untuk membuat sebuah aktivitas diagram. Nah, berikut adalah simbol-simbol dari elemen diagram aktivitas. Nah, pertama ada start point, kedua ada end point, tiga ada aktivitas. Nah, activity. Nah, ketiga ada fork atau join. 4 ada decisions, 5 ada swim lane. Nah, ini semua adalah simbol-simbolnya dan keterangan-keterangannya. Nah, sekarang kita langsung aja ke skenario kasus. Pertama ada proses pemesanan dan pembayaran di restoran. Nah, ini adalah gambar dari aktivitas. Nah, ini yang kotak ini adalah swim lane. Pertama dari initial start. Pertama dari pelayan, lalu dengan tanda panah bawah yang menanyakan pesanan pelanggan. Nah, pertama ada menanyakan pesanan pelanggan. Kedua, lalu mencatat pesanan. Ketiga, menerima pesanan dari pelayan. Keempat, siapkan makanan. Lalu menyambung ke pengambilan makanan dari seorang koki dan mengantar makanan ke pelanggan. Lalu dipersiapkan tagihan untuk pelanggan dan mengambil pembayaran dari pelanggan. Dan terakhir ada tutup transaksi. Nah, di sini
adalah skenario kasusnya. Pertama, ada pelanggan tiba atau duduk dan pelayan menyapa. Kedua, pelayan menanyakan pesanan. Pelayan meminta pelanggan memilih makanan dari menu. Ketiga, pelayan mencatat pesanan atau pelayan mencatat pesanan dan mengirim ke seorang koki. Dan keempat, koki menyiapkan makanan. Koki memasak sesuai pesanan. 5. Pelayan mengantarkan makanannya kepada seorang pelanggan. Keenam, pelanggan selesai makannya. Lalu pelayan menanyakan apakah ada hal lain dan memberi tagihan. 7. Kasir mempersiapkan tagihannya dan kasir menghitung total tagihannya kepada pelanggan. Nah, pelayan mengambil pembayaran. Pelayan menerima pembayaran dari pelanggan. Kasir menutup transaksi. Kasir menyelesaikan pembayaran dan memberikan stuk. 10. Pelanggan keluar, proses selesai, pelanggan meninggalkan restoran. Skenario ini digambarkan alur sederhana pemesanan dan pembayaran di restoran yang melibatkan pelayan, koki, dan kasir. Oke, cukup sekian itu dari saya, Muhammad Nova Bro. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya di sini masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.